والدنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله يتغشهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي حفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة إلى حضرة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jalan yang keempat untuk mengetahui aib nafsu, penyakit hati. Pada mengetahui aib nafsu itu yaitu bercampur dengan orang banyak, maka mengetahui ia akan aib nafsunya itu dengan sebab melihat akan aib orang lain, yakni maka tiap-tiap melihat ia akan segala sifat kejahatan orang lain itu, maka jangan ia bersifat dengan yang demikian itu sifat yang jahat tadi. Dan tiap-tiap ia melihat akan segala sifat kepujian pada orang lain itu, maka sugianya ia bersifat akan yang demikian itu sifat yang kepujian. Karena barangkali tiada ia mengetahui akan jahat dan baik itu melainkan dengan melihat akan kejahatan orang lain dan kebaikan orang lain. Nah, jadi kita diantaranya disuruh setiap sesuatu yang kita lihat itu ada manfaat atau mengambil iktibar. Disuruh kita melihat sesuatu itu harus mengambil iktibar, mengambil contoh. Nang baik ada manfaatnya, apalagi nang bagus lah. Nih, kalau menurut syariat nih kada pas nang baik ada manfaatnya. Nah, ini bedanya dengan fikih, dengan ilmu tasawuf. Itu jadi pentingnya kita belajar ilmu tasawuf. Nah, itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta haza batila. Itu dalilnya. Ya Tuhan kami, tidaklah kau menciptakan ini ciptaan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia engkau menciptakan yang engkau ciptakan. Langit dan bumi dan keduanya. Di situ ada penciptaan Allah yang baik dan ada yang buruk. Tidak ada pernah sia-sia bagi orang yang bisa mengambil manfaat. Nah, ini contohnya seperti Nabi Isa. Dan adalah seseorang bertanya kepada Nabi Isa Ibnu Maryam alaihissalam dengan katanya, Man addabaka? Qala ma addabani ahadun, innama ra'aitu jahlal jahili fatanajjanabtu anhu. Ujar seseorang atau sahabat beliau atau orang yang berada di sekitar beliau bertanya kepada Nabi Isa, siapa yang mengajarkan akan dikau akan perangai yang baik? Nabi Isa kan seorang nabi dan rasul, jadi punya akhlak yang mulia. Batakun orang yang di sekitarnya atau sahabatnya. Maka menjawab Nabi Isa, tiada seseorang yang mengajar akan daku akan adab perangai yang baik ini. Kadada sidin nama ajar. Kadada nama ajari. Karena sidin yang peningginya, sidin sebagai nabi dan rasul. Nah, jadi di mana Nabi Isa mengambil sehingga bisa berperangai dengan baik?
Jadi jar Nabi Isa, hanya saja aku lihat akan kejahatan orang yang jahil. Hanya saja aku lihat akan kejahatan orang yang jahil, maka aku jauhi akan dia. Nah, akibat melihat perilaku orang yang jahil, jelas orang jahil itu kan kada beadab, kada ada tata krama tuh kada ada. Nah, karena melihat itu sidin, maka ku jauhi sifat-sifat yang jahat. Berarti sidin mengambil manfaat ketika melihat perilaku-perilaku yang jahat. Nah, sidin kawa mengambil etibar. Artinya kita kada boleh langsung menghina orang yang jahat. Tuh natijahnya. Karena kejahatan itu adawan kita, kebaikan adawan kita. Itu hikmah yang dimaksud dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada pernah sia-sia yang Allah ciptakan, itu semuanya ada manfaat bagi orang yang bisa mengambil manfaat. Tapi kalau orang dipikih awan ditawih saja melihat orang jahat, kira-kira kayak apa? Sebab hadis Rasulullah, man ra'a mungkaran fal yughayyir biyadih. Ini kayaknya bertolak belakang dengan hadis, ya kan? Nah, jadi bagaimana menyikapi ini? Sementara firman Allah, setiap yang diciptakan baik maupun buruk itu tidak ada yang sia-sia. Nah, itulah yang dimaksud orang-orang sufi, apabila dia berbicara dia menggunakan lisan syariat dan lisan hakikat. Lisannya menasihati tapi hatinya tetap tidak marah dengan orang yang melakukan maksiat. Yang dimarahinya karena ikhtiar seseorang itu melakukan maksiat. Inya memilih maksiat itu yang diperbaikinya, itu orang-orang sufi. Tapi kalau orang fikih bisa kada berawaan bila kada maasi. Nah, itu bedanya lah. Kada maasi dan setan bisa kada darawasidin. Lain dengan Nabi kita. Kalau Nabi kita Allah Ta'ala mengajar adab. Adabani Rabbi ahsana ta'dibi. Jar Nabi kita nang mengajari aku ini Allah Ta'ala sebaik-baik adab. Nabi yang lain tuh kada mengambil iktibar awan apa yang dilihat. Itu keistimewaannya Nabi kita. Dan kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, wa hakaja kulluhu haluman faqada syaikhan arifan basiran bi'uyubin nafsi safiqan nasihan fid din paman wajada jalika faqad wajadat tiba fal yulazimhu fahuwa allazi yukhallisuhu min maradihi wa yunajjihi minal halaki. Artinya, dan sekalian yang tersebut itu apa? Melihat nang bagus, melihat nang jahat tadi. Nah, yaitu jalan orang yang ketiadaan dapat guru, kadada guru nang membimbing. Jadi dia mengambil iktibar apa yang dilihatnya. Karena ketiadaan dapat akan seorang syekh atau guru yang mursyid yang mengetahui ia guru akan aib nafsu itu. Lagi kasih sayang ia guru itu akan muridnya. Lagi memberi nasihat ia guru itu akan dia muridnya di dalam agama. Jadi kita ini kada ada lagi guru nomor situ. Ada tapi sidin kada mau lagi bongkai bahasa kita lah. Itu yang disebutkan oleh Said Abdurrahman Ibnu Mustafa Al-Aidrus dalam kitab kata beliau, annahu ya'dimul murabbiyuna fi akhir zaman. Para mursyid itu sidin besimpan sudah kan mau bongkai lagi. Karena nang ditarbiyah nih kada tapi kawal lagi orangnya. Banyak hubud dunia itu masalahnya. Jadi apa amalan yang bagus lagi? Salawat, Al-Quran dan istighfar.
dan zikir la ilaha illallah. Jadi bagi kita ini yang paling diperbanyak untuk membersih hati itu zikir. Itu satunya zikir perbanyak. Di samping salawat dan istighfar. Karena zikir ini untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Itu yang disebutkan dalam tafsir Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, Allahu la ilahnya itu dalam tafsir disebutkannya, kata Ibnu Athaillah, sidqu la ilaha illallah as-sabru. Orang yang benar-benar menyebutkan kalimat la ilaha illallah itu dia akan mewarisi sifat sabar. Kan sabar itu paling utama kita harapkan dalam kehidupan kita. Lawan daripada al-bugdu, marah. Tapi bujur mengucapkannya, arti bujur apa? Ikhlas karena Allah. Jangan sedikit berzikirnya la ilaha illallah. Wa bihi sabata ala imanihi was-sidqi. Dan dengan kalimat la ilaha illallah itu maka sabit atau tetap imannya dan sifat sidiknya. Nah, dengan la ilaha illallah. Wa bihi ijtahada fit ta'ati li rabbih fi sirrihi wa alaniyah. Dan dengan kalimat la ilaha illallah dia betul-betul bersungguh berbuat taat kepada Allah. Secara sembunyi maupun secara nampak. Dorongan nur la ilaha illallah itu seperti itu. Karena ini amalan seluruh para nabi dan rasul yang didakwahkannya awal-awal menyampaikan syariat adalah ketauhidan kepada Allah, kalimat la ilaha illallah. Dan diantaranya wafil ashar, pada waktu sahur. Dalam Al-Quran disebutkan wafil ashar wahum yastaghfirun. Jadi kita yang paling abdal menyebut mengucap istighfar itu pada saat waktu sahur, imbah salat tahajud, baca Quran, ada waktu lagi setengah jam, situ gunakan istighfar. Itu perintah Allah. Wabil asharihum yastaghfirun, itu dalam surah Az-Zariyat. Nah, apa di antaranya dia orang yang mengamalkan la ilaha illallah wa ijharul istighfar bilisanil istighfar. Mereka menampakkan rasa keberhajatan kepada Allah dengan mengucap, lisannya itu mengucap istighfar, meminta ampun kepada Allah. Nadiman, penuh penyesalan ala isyanihi, terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Nadiman, kalimatnya nadiman itu isim fa'il lah. Lain nadaman masdar. Artinya betul-betul mendarah daging penyesalannya atas perbuatan dosanya. Khaifan min hajaranihi, karena takut sanksi Allah terhadap dosa-dosa. Jadi kita yang paling abdal itu adalah menyebutkan istighfar, mengakui atas keberhajatan kita kepada Allah. Ibtikartornya fakir, sungguh berhajat kita kepada Allah akan keampunannya. Nah, jadi jangan di lisan aja, hati gunakan untuk rasa takut dan penyesalan yang mendalam atas perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan dosa itu kita rasakan, dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan, diingatkan supaya penyesalan itu betul-betul mendalam, mendarah daging, sehingga mengucapkan istighfar itu betul-betul berharap keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa dapat akan syekh yang mursyid itu, artinya kalau ada bisi guru nang kawa membimbing lah. Sesungguhnya dapatlah ia akan doktor yang mahir yang mengobati akan penyakitnya yang di dalam hati. Karena kalau orang berobat penyakit harus mencari dokter yang ahli. Nah, kalau tersorongan dokter yang kada ahli,
bebarang aja suruhnya obat. Bisa ampih, bisa bebanget. Nah, ganti pulang dokternya. Nah, jadi untuk dokter hati ini harus orang-orang yang memang orang sudah mengalami pelajaran ilmu tasawuf. Itu jalurnya. Karena yang dibicarakan tentang penyakit hati. Ada hasad, ada dengki, panyarikan, ya kah? Ngalih kalau tuh. Nah, dendam. Itu penyakit-penyakit hati yang ada di dalam kita, yang terus ada membayangi. Maka amalan yang paling tepat adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang lain. Kalau dosa masih menyeraput dewa kita mengucap istighfar tuh Allah murka. Allah murka. Kenapa? Kita menghulu-hulut. Sementara dosa masih bergelimang di awak kita. Jadi kita harus bertobat dulu. Harus bertobat, wajib bertobat. Makanya sembahyang tobat itu paling tidak sekali atau 2 kali. Imam Muhammad Asrani sampai 7 kali dalam 24 jam sembahyang tobat. Perintahnya Al-Quran dan contohnya Rasulullah. Jadi setiap kita hendak istighfar, bertobat dulu kepada Allah. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Itu kalimatnya. Hanya mengucap istighfar. Nyatakan penyesalan dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Kena berbulik pulang, berbuat dosa, bertobat pulang. Itu bang kita nih. Makanya jadi bertobat itu sebenarnya disuruh. Karena kita akan terlepas daripada dosa. Dosa hati macam-macam. Barang siapa dapat akan syekh atau guru yang mursyid itu artinya mampu membimbing muridnya, maka sungguhnya dapatlah ia akan dokter atau orang yang mengobati, yang mahir, yang mengobati akan penyakitnya yang di dalam hati. Maka sugianya murid atau orang yang menuju Allah itu melazimkan akan gurunya itu yang demikian itu. Maka yaitulah yang mensucikan akan penyakit si murid yang di dalam hati itu dan melepaskan ia daripada kebinasaan dirinya lahir dan batin. Dan inilah kenyataan jalan yang pertama yang tersebut dahulu itu. Ini jalan yang pertama ditempuh. Dan apabila sungguh-sungguh engkau menjalani akan jalan ini serta benar etikatmu akan gurumu itu, yakin akan gurumu itu bahwa dia itu akan betul-betul akan membersihkan hati kita, dan sungguh-sungguh engkau mengikuti akan jalan syekhmu itu atau gurumu itu, niscaya dibukakan oleh Allah Ta'ala akan mata hatimu akan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena guru ini sudah wasil sidin. Nah, dengan sebenar-benarnya makrifat dan sampai kepada makam mukasyafah dan makam musyahadah. Ini jauh lagi lah, jauh benar lagi itu. Kalau mukasyafah tuh kita sudah bisa melihat orang yang tidak bisa melihat karena dibukakan oleh Allah. Ini perjuangannya tidak mudah. Yang kayak guru 24.000 dalam sehari sidin berzikir. Wajar kalau sidin mukasyafah, kau membaca kita, kau membaca hati kita, wajar sidin. Kemudian dan makam musyahadah. Terus Allah yang dilihat sidin. Musyahadatunya mata hati yang dilihat Allah. Nah, ini harus dipahami, jangan tersalah kena. Yang dilihat, ingat bahwa yang ada itu ciptaan Allah. Itu maksudnya. Dalam bahasa tauhid, setiap yang dilihat itu asarun min fi'lillah. Itu asar atau bekas daripada ciptaan Allah. Nah, itu orang musyahadah. Mudahan kita kalau itu melihat apa aja kelakuannya, ingat awan ciptaannya. Kita pun kada itu, kada jalan ke itu, bila melihat sesuatu temandak di bandanya itu, ya kan? Melihat nang cantik temandak kada di cantiknya. Nah, melihat mobil mewah temandak di mobilnya, kada ingat nang orang mau ulah mobilnya, kada ingat. Nah, itu yang dimaksud musyahadah lah. Makanya kita asyhadu an la ilaha buju-buju bersaksi. Ini masih makam tauhid nih lah.
Ada kitanya masih kawama bersaksi dengan mata iman. Bersaksi ini dengan mata iman. Bahwa Allah tuh ada. Buktinya ada. Nang nyaman dalilnya, ya kita ini kecongkongan ada. Atau alam dan alam semesta. Tapi kalau orang sudah pana, makam esan, kadang itu lagi. Nang melihat tuh sifatnya juga. Yang dilihatnya zatnya, yang melihat sifatnya. Itu musyahadahnya. Jangan tegang dulu. Jalan tasawuf kayak inilah. Tapi sudah paham fikih kita. Beribadah tuh paham benar sudah. Nah, sembahyang paham, istinja paham, bertaharah paham. Itu yang disebut dalam Al-Quran surah Bani Israil ayat 19, wa man aradal akhirata fasa'alaha sa'yaha. Iyalah, nah hafal Quran. Wa man aradal akhirata fasa'ala sa'yaha wa huwa mu'min. Nah, 3 macam nih nang amal diterima oleh Allah. Pertama, wa man aradal akhirah, itu niat yang ikhlas menuju Allah. Nang kedua, wa huwa mu'min, di situ iman yang sabit di dalam hatinya. Wa huwa mu'min, walhal di dalam hatinya iman yang sabit, iman yang kuat dalam beribadah. Fikihnya fasa'alaha sa'yaha, dia berusaha semaksimal mungkin. Sembahyang maghrib, sembahyang sunat rawatib terus sampai isya. Itu kalimat yang dimaksud fasa'alaha sa'yaha. Sungguh-sungguh. Makanya kalimatnya dibawa fasa'alaha, padahal cukup sudah andai kata kada Al-Quran itulah, kada usah lagi maf'ul bihnya. Sa'laha itu kada usah aturannya, tapi kenapa dibuat dengan sa'laha? Ini menunjukkan kesungguh-sungguhannya orang dalam beribadat menuju Allah. Jadi pilih ibadah maghrib tuh pilih kada sampai isya-nya kada bampih berzikir Allah Ta'ala, bentuk apapun zikirnya. Kada menyia-nyiakan waktu dengan kalimat la ilaha illallah tadi. Di situ disebut ijtihada fit taati fi sirrihi wa alanihi. Dia bersungguh-sungguh berbuat taat kepada Allah secara sembunyi maupun nampak secara terang-terangan, seperti di musala, di masjid. Kalaunya secara sembunyi seperti di ruh, itu dia bujur-bujur bersungguh-sungguh akibat nur kalimat la ilaha illallah. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, kata Allah. Itu jawabannya. Pak itu jawaban. Maka dipastikan usahanya tadi, amal ibadah syariatnya tadi yang disertai niat yang ikhlas dan iman yang sabit, usahanya mantap. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka pasti amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lengkap, syaratnya itu lengkap, ada ikhlas, ada iman, ada kesungguhan dalam mengerjakan ibadah. Biar aja pemulaan pinakuler tuh dipaksa mbah maghrib tuh sampai isya, jangan ada kegiatan yang lain. Karena sudah 6 jam siang, tambah imbah juhur sampai asar berapa jam untuk dunianya. Karena Rasulullah imbah maghrib sampai isya ini waktu yang paling mustajab. Ada sahabat mengantuk. Kayak kita juga sahabat tuh mengantuk sedang lapah juga. Nabi berdoa mudahan ya jangan taguring, Padahal aja kata guring tuh pandai lah. Kada kalau bagus ya kalau kada bagus pelimah maghrib tuh guring. Kada bagus. Karena waktu-waktu mustajab. Sudah 12 jam kita bergelimang di dunia.
niscaya dibukakan oleh Allah Ta'ala akan mata hatimu, akan ma'rifah kepada Allah, karena ibadahnya bersungguh-sungguh dengan sebenar-benarnya, dan sampai kepada makam mukasyafah dan makam musyahadah dan makam ihsan. Nah, itu akibat tadi karena banyaknya beribadah kepada Allah, karena banyaknya menyebut zikir kepada Allah, sebagaimana contoh guru-guru kita. Seperti yang tersebut dahulu itu, karena sekalian jalan yang disebutkan oleh ulama ahli sufi, maksudnya itu satu jua, yaitu hendak mencapaikan kepada makam ma'rifatullah dengan musyahadah, dengan mukasyafah, dan dengan muayanah, yaitu sekira-kira hadir hati semata-mata kepada Allah Ta'ala, seolah-olah pada sekalian waktunya itu melihat ia akan Allah Ta'ala. Nah, melihat akan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kalimat la ilaha illallah tadi, nang dibaca lagi salawat on istighfar. Nah, di situ disebutkan juga Al-Qur'an. Cuma kita Al-Qur'an ini agak berat sedikit lah amaliyahnya, karena memerlukan ilmu tajwid, harus benar bacaannya, itu masalah. Tapi kalau salawat istighfar sudah mudah saja kita lah. Yang penting hurufnya diperhatikan, salawat tuh jangan tak huruf sin. Nah, kayak kita nang syahadat tuh, Allahumma sholli, jangan Allahumma salli. Nah, ini diperhatikan. Muntakasin kita lain maknanya. Itu berdasarkan Al-Quran surah Al-Anfal, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Yalah. Surah Al-Anfal. Tidaklah Allah akan menghukum, menyiksa orang-orang yang di sekitar Rasulullah pada saat itu yang ingin membunuh Rasulullah. Abu Jahal termasuk. Kalau engkau ya Rasulullah masih berada di tengah-tengah mereka. Rasulullah itu masih berada, Allah kadang mau menghukum. Padahal buahnya itu hendak bilang, Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain-lainnya itu bilang sudah ada kisah lagi, hendak membunuh Rasulullah. Tapi karena Rasulullah ada, Allah kadang mau. Karena kalau terjadi turunkan bala, Rasulullah kena. Nah, itu isyaratnya orangnya hari ini secara zahir kadada. Lalu dengan kita apa? Agar Rasulullah itu ada pada kita, maka kita yang pertama menghidupkan sunnahnya dan memperbanyak salawat supaya aman kita. Aman hati kita, roh kita selalu ingat, itu yang dimaksud aman, bukan jasad. Kalau jasad kan ada jaminan, Rasulullah aja berluka-luka dilimpari orang. Nang dikehendaki aman ini supaya siksa Allah tuh hati kita selalu ingat kepada Allah. Allah itu yang dikehendaki. Kalau awak sakit, garing, penyakit, hati nyaman, tetap bisa berzikir kepada Allah. Tapi kalau sudah hati nang mati, awak sehat, makan gancang, hati mati, ya nang kada ingat Tuhan Allah Ta'ala. Bukan itu yang dimaksud. Nang maksud ajab ini bukan itu. Kalau hati mati itu ajab nang asli ngarannya. Ajab nang tabawa ke dalam kubur, karena kada kau berzikir, kada kau beribadat, hati mati. Yang kedua sambungan ayatnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sambungan ayat tadi, itu Al-Qur'an. Dan Allah juga tidak menghukum mereka pada saat itu. Orang Islam ada, orang kafir ada. Orang-orang Islam masih menyebut istighfar, mengucap minta ampun kepada Allah. Pada saat itu juga Allah tidak menghukum mereka orang-orang kafir. Nah, jadi berarti isyaratnya kita setelah berzikir la ilaha illallah untuk membersihkan hati nang penyakit macam-macam di dalam tadi dengan la ilaha illallah, maka perbanyak membaca salawat dan istighfar. Ringan aja itu. Salawat itu nang mudah, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi itu aja, nang ringan aja. Nang paling abda salawat itu tarikatnya salawat ummi nang ada dalam Al-Qur'an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Itu nang paling abda. Tarikat-tarikat mereka orang jalan salawat. Istighfar, ya astagfirullahalazim.
Anak Nabi Abdullah alladzina kami atubu ilaih, terpanjang sedikit. Itu kau aja sambil barabah kah? Sambil berjalan kah? Berdiri kah? Boleh. Dan itu Al-Quran yang menyampaikan. Asal jangan di WC aja. Sampai kiamat belum. Kata Syekh Abdul Hasan As-Sajali rahmatullah, inna lananzuru ilallahi ta'ala bi basaril iman fa'aghnana anid dalil wal burhan wa nastadillu bihi 'alal khalqi hal fil wujudi syai'un siwal wahidil haqqi fala narahu wa in kana wala budda fatarahum kal bahai fil hawa in patastahum lam tajidhu syai'a. Artinya bahwasanya kami, ujar Abdul Hasan As-Sajali, ini tokoh sufi lah. Abdul Hasan As-Sajali tokoh sufi di Mesir. Bahwasanya kami melihat kepada Allah Ta'ala dengan penglihatan iman. Penglihatan iman dan yakin. Maka mengkayakan akan kami oleh yang demikian itu penglihatan iman dan yakin itu daripada dalil dan burhan. Tanpa dalil kami tidak ada masalah. Dan kami mengambil dalil dengan dia melihat Allah itu atas makhluk, ya atas diri-diri kita, mengambil dalil atas dirinya sendiri. Kita ini sudah ada dalil adanya Allah dalam diri kita. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Sanurihim fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabana annahumul haq. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurikum fi ayatina, selagi akan kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah di semesta alam dan di dalam diri-diri hambanya. Nah, jadi kita sebenarnya yang lebih cepat mengenal Allah itu di diri kita sendiri. Itu lebih cepat. Ulama tauhid mengatakan lebih cepat kita mengenal diri kita sendiri ketimbang kita melihat di luar kita. Kalau kita memandang di luar kita bisa aja, tapi kadang-kadang tamandak di situ kada ingat awan diri kita, kada ingat awan aib diri kita. Nah. Dan kami mengambil dalil dengan dia mata iman dan yakin memandang Allah tadi atas makhluk. Adakah di dalam wujud itu sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang sebenarnya? Adakah yang lain? Pertanyaan. Jawabnya tidak ada yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yaitu tiada kami lihat akan Tuhan yang lain daripada Allah taala itu. Dan jikalau tak dapat tiada, maka engkau lihat akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu, yaitu seperti debu yang terbang di dalam hawa. Jikalau engkau cari, niscaya tiada engkau dapat akan dia debu itu. Mudi kayak bayang-bayang, kayaknya punya ada, di paraki hilang. Ada. Kalau yang dipandang tuh ada menurut nafsu kita Tuhan selain Allah. Tapi kita kadang-kadang kita lebih kuat memandang duit kita. Kalau duit kita ada, rasa terjamin hidup. Nah, ini syirik nih. Berpegang kepada amal kita, berpegang kepada ilmu kita, bahaya. Itu selain Allah, itu sifat Allah. Oleh karena itu kita banyakin minta ampun. Rancak kita berpikir itu. Nah, kalau sudah duit nih 2-3 miliar, rasanya aman tuh bang, sudah. Ya kan? Nafsu kita nih berpikirnya rasa aman. Padahal sebentar saja kalau Allah sakit kita. Duit kada sanggup kada sanggup membayar obat kita. Ini ada hanyarnya Haji Nurhin hampir 1 miliar membiayai tuan guru. Membawa ke Malaysia. Alhamdulillah bang, 3 ring. Yang dipasang.
Jadi kan ada jaminan. Karena yang menjadikan sakit dan sehat itu Allah. Habis paslun fi bayani syurutil iradah wal muqaddimatil mujahadah wa tadrijil muridi fi suluki sabilir riyadah. Ini suatu pasal pada menyatakan syarat kehendak orang yang menjalani akan jalan akhirat, yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala, dan menyatakan permulaan jalan memerangi akan nafsu yang amarah, dan menyatakan jalan memasukkan orang yang menuju Allah di dalam menjalani jalan mensucikan hati daripada segala sifat yang tercela. Sampaikah? Belum? Sampaikah? Mat? Ini ada saruan kita mbah ini dulu, yang penting ada saruan mbah ini dulu lah. Ke rumah kita berataan ada haulan. Nah, insyaallah lah ada haulan di rumah. Bantangnya. Hah? Mahaul pulang. Banyak benang di haul nah, Pak. Nah. Bisa liwat cakunya lah. Ajan ya. Nah, sampai di sini dulu kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, terutama kita masalah aib hati tadi, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit untuk mengurangi, sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang ibadah kita diterimanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa lahir batin kita, dosa anak istri kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin nabi Mustafa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qurrib zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bi haqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil taqabbalallahu minkum.